Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau menjalani kehidupan kami demi Kristus, dan karena itu kami akan memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Dengan tema menjalani hidup demi Kristus. 2 Timotius 3 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang sudah kita baca tadi mengingatkan kita akan kenyataan hidup sebagai pengikut Kristus. Seringkali ketika kita berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan, kita menghadapi yang namanya tantangan, penganiayaan, dan kesulitan. Tetapi apakah itu berarti justru kita harus mundur atau berhenti? Justru sebaliknya, kita dipanggil untuk tetap teguh di dalam iman sekalipun ada tantangan maupun penderitaan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12, Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus pasti akan menghadapi aniaya. Ini bukanlah kemungkinan, melainkan kepastian. Penderitaan tidak hanya dialami oleh orang-orang yang berada di garis depan pelayanan, tetapi oleh semua orang yang setia mengikut Kristus. Kenapa? Karena dunia ini menolak terang, dan kita dipanggil untuk hidup dan menyaksikan terang itu. Hidup yang kudus dan beribadah akan selalu berlawanan dengan sistem dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Menghadapi penderitaan karena iman bukanlah hal yang sia-sia. Alkitab mengajarkan bahwa melalui penderitaan kita dimurnikan. Seperti emas yang dimurnikan melalui api, demikian pula iman kita diuji melalui kesulitan. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai dengan yang keempat mengingatkan kita untuk menganggap sebagai suatu sukacita apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Jadi penderitaan itu bukanlah hukuman. Memang kadang penderitaan itu Tuhan pakai sebagai hukuman, tetapi juga kadang penderitaan itu dijadikan Tuhan sebagai alatnya untuk memurnikan karakter kita, membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tidak ada penderitaan yang kita alami yang tidak dialami oleh Kristus terlebih dahulu. Dia adalah teladan kita di dalam menanggung penderitaan. Yesus disalibkan bukan karena dosanya, tetapi karena kasih-Nya kepada kita. Ketika kita menderita karena iman, kita menjadi bagian di dalam penderitaan Kristus. Itu tercatat dalam 1 Petrus 4 ayat 13. Nah, ini adalah sebuah kehormatan, karena melalui penderitaan kita menjadi lebih dekat kepadanya, merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan dan memahami lebih dalam kasih dan pengorbanannya untuk kita semua. Meskipun kita menghadapi aniaya dan penderitaan, kita tidak ditinggalkan sendiri. Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Allah Roh Kudus adalah penghibur yang diberikan kepada kita untuk memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah kesulitan. Selain itu, kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa penderitaan kita di dunia ini hanya sementara. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maka dari itu saudara-saudara terkasih, ketika kehidupan ini
Memang mungkin ada penderitaan, ada tantangan. Janganlah kita berputus asa. Memang mungkin kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita hidupnya mencari penderitaan. Tetapi bukan juga bahwa kehidupan orang Kristen hanya mencari berkatnya saja. Itu pun juga adalah sebuah pemikiran yang salah. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita tidak terkejut atau gentar saat menghadapi penderitaan. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu, firman Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu, bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus siap menderita. Itu adalah bagian dari perjalanan kita sebagai pengikut Kristus. Penderitaan adalah kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, dimurnikan, dan menjadi saksi bagi dunia. Mari kita hidup terus dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun dunia menolak kita dan menganiaya kita. Karena kita tahu bahwa upah kita besar di surga, dan kasih Tuhan itu selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kehidupan kami di dalam dunia ini, kami harus siap menghadapi penderitaan. Tetapi kami sama-sama belajar bahwa kami mau hidup demi Kristus. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, dan juga agar kami boleh memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.